خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة
الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Qala musannif rahimahullah ta'ala wa da'amna tabi'in bidarini amin radiyallahu anhu wa anhu wa qala radiyallahu anhu al-hikmatul muhiyah tamam al-thamanin al-bastu takhudhu an-nafsu minhu haqqaha biwujudil farah wal qabdu la haqqa lin-nafsi bihi. Al-hikmatul hadiyatu wa thamanun rubbama a'taka fa mana'ak wa rubbama mana'aka fa a'tak. Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-80. Al-bastu ta'khudhu an-nafsu minhu haqqaha. Hikmah yang ke-80 ini menyempurnakan hikmah sebelumnya tentang berbulak-baliknya keadaan seseorang atau setiap manusia itu di dalam hidup, dari mudah menjadi sulit, sulit menjadi mudah, luas menjadi sempit, sempit menjadi luas, lapang. Dan sudah kita membicarakan minggu lalu bahwa di antara hikmah tujuan Allah Ta'ala membulak-balikkan keadaan seorang manusia agar ia tidak terlalu terlena hanyut di dalam salah satu keadaan, entah keadaan lapang, mudah, nyaman, atau supaya juga pada terlalu terlena hanyut, menderita, putus asa karena sudah berada di keadaan sulit, sempit, kesusahan dan lain-lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di antara perintahnya kepada kita sesuai firman ayat Quran, menyuruh kita untuk belajar mencintai Allah karena pemberiannya. Karena sifat orang beriman itu pertama cinta kepada Allah, kedua takut kepada Allah. Menggabung antara dua sifat ini, dan kita dua sifat yang kelihatannya bertentangan atau berlawanan ini masing-masing mewakili sifat-sifat rasa yang lain. Cinta itu ada sifat baik sangka, sifat gembira dengan Allah Ta'ala. Adapun rasa takut kepada Allah itu mewakili atau biasanya setara dengan sifat mengagungkan Allah, mengtakzimkan Allah, membesarkan Allah, ya kan? Nah, lalu jadi kita semalam bahwa salah kalau orang hanya salah satu atau yang kita satu sayap aja. Kalau orang hanya hatinya dipenuhi, diisi dengan cinta kepada Allah semata, ada rasa takut, takzim, mengagungkan, membesarkan, bahaya, bisa celaka. Atau hanya ada rasa takut, malu, membesarkan Allah, tapi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa berharap keampunan Tuhan, ada baik sangka lawan Tuhan, itu juga bahaya. Maka kadang-kadang ketika kita berubah suatu keadaan dari nyaman menjadi sakit, sakit menjadi nyaman, luas menjadi sempit, sempit menjadi luas, sehat sakit, sakit sehat, ya kan? Anum Tuhan anum, ya kan? Maka pastinya sudah tadi nampak Allah Ta'ala hendak kita menggabung atau memiliki sifat-sifat yang menjadi ciri khas orang beriman, yaitu
wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman itu mereka lebih cinta kepada Allah daripada yang lain, itu minimalnya. Nah, dan Tuhan berharap atau Tuhan hendak berkeinginan mengeluarkan manusia dari keadaan nyaman, dari ketergantungan lawan kehidupan nyaman. Tuhan juga hendak mengeluarkan dari ketergantungan manusia kepada susah atau sulit, dua-duanya Tuhan kehendak. Tuhan hendak mengeluarkan dari kedua-duanya. Jangan bergantung lawan rasa sakit, apalagi bergantung lawan rasa nyaman. Tuhan hendak kita itu naik kelas, makin balawas, makin belajar, makin hidup lawas. Tuhan berharap supaya kita itu makin naik ke kelas, sehingga kelasnya orang beriman yang paling tinggi itu adalah ketika takutnya atau cintanya kepada Allah itu bukan karena fasilitas kenyamanan duniawi, bukan juga karena masalah mengharap surga dan takut neraka saja, tapi semata-mata karena menghamba kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan, I-nya adalah hamba. Dan kita sudah menjelaskan minggu lalu bahwa di mana bahayanya, risikonya ketika orang hanya cinta kepada Allah karena diberi, hanya takut kepada Allah ketika disakiti sedikit di dunia, dikurangi kenyamanannya, hanya cinta kepada Allah ketika dijamin baginya masuk surga, hanya takut lawan Allah ketika diancam tempat masuk neraka. Itu bahayanya di mana ketika I-nya itu cinta dan takutnya itu bukan karena Allahnya sebagai Tuhan, tapi karena ancaman barian dan fasilitas. Ancamannya adalah orang hanya fokus di situ-situ aja, menghadang dibari, menghadang dinyamani, hanya sayang berharap banyak lawan Tuhan. Ketika diuji, disakiti sedikit, hanya takut lawan Tuhan. Kalau ini hanya terbatas atau fokus di situ-situ aja, kada belajar naik kelas, kada belajar mengerti, kada belajar paham, maka khawatirnya dari pastinya tiba-tiba dinyamani, balai, lengah, lalai, pas diambil Tuhan, salib, karena orang tujuh lawan pian karena berian pian semata, akan membenci lawan pian ketika ada pian beri, apalagi ketika pian musuhi. Dan orang yang membenci lawan pian hanya karena pian kada memberi, ini adalah akan memuji-muji lawan pian ketika pian beri. Nah, Allah Ta'ala hendak supaya kita pada berubah, supaya karena khawatirnya kalau kita berubah, tiba-tiba kita semalam, tiba-tiba misalkan pas sehat puluhan tahun, pas para meninggal, Tuhan garing sakit kayak orang banyak, patung nyaman, tiba-tiba Tuhan garing sakit, takajud, lalu berusaha melawan Tuhan, putus asa lawan Tuhan, kenapa tuh dinyamani? Lalu pas ketika disakiti diberi penyakit pas Tuhan, semacam protes lawan Allah Ta'ala, i'tirad, berusaha, lalu mati, membawa su'ul khatimah. Karena husnul khatimah itu pada masalah orang meninggal dalam keadaan sembahyang, pada masalah orang meninggal waktu lima ajar, itu memang tanda-tanda zahir. Tapi hakikatnya orang mati husnul khatimah itu ketika iman itu memenuhi isi hatinya. Biar inya guring di atas tilam mati, biar mati dalam keadaan guring mengaruh, tapi imannya dipenuhi dengan percaya, ta'zim, takut, khauf kepada Allah, syukur di hati dan lain-lain. Sebaliknya su'ul khatimah itu bukan masalah orang itu mati di tabrak
kereta atau dijajak truk atau mati pecah kepala apa. Su'ul khatimah bukan mati dalam keadaan penyakit, tapi su'ul khatimah itu mati hatinya pada beriman, hatinya itu sarik lawan Tuhan, mati ingat pada hendak terpisah lawan dunia dan kada terpikir hendak bertamu Tuhan, kada ada rasa rindu sama sekali, kada ada rasa, malah rasa sedih bertamu Tuhan, sedih meninggalkan dunia. Itu yang namanya mati su'ul khatimah. Adapun yang terlihat waktunya mati kayak apa, itu hanya tanda-tanda. Bisa tanda itu bisa berarti ada, bisa berarti tidak ada. Tapi tidak jadi patokan. Nah, kemudian jarum hikmah sebelumnya itu lebih, kalau kita disuruh Tuhan supaya jangan bergantung lawan keadaan salah satu. Jangan terlalu memilih nyaman atau jangan juga memilih sakit. Kita menjalani nama Tuhan. Posisi akan di mana? Nah, andai kata disuruh milih, lebih aman, lebih menyelamatkan keadaan sempit daripada keadaan luas, ya. Karena jarang sidin orang nanti dalam keadaan nyaman, lapang, luas itu menjaga adab-nya dengan Allah Ta'ala. Hanya sedikit yang mampu bertahan menjaga hubungan baiknya dengan Tuhan. Ketika lagi nyaman hanya sedikit saja. Kebanyakan ketika dinyamani inya sudah berubah muamalah inya, hubungan inya dengan Tuhan. Karena itu orang arif billah kalau disuruh milih antara keduanya, lebih milih mereka itu jauh dari kenyamanan. Kenyamanan itu luas artinya apa? Kemasyhuran, ketenaran, kemakmuran, harta yang banyak, orang kenal banyak, orang hormati banyak. Pada zahirnya orang arif billah, orang yang pinandoran Tuhan itu inya memilih menghindar. Tapi andai kata tak antang di posisi itu, tidak ada beriktiraf lawan Tuhan. Tapi inya tetap mampu menjaga hubungan inya lawan Tuhan, tetap beradab lawan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya supaya ketika nyaman tetap kada hilang rasa takut lawan Allah? Kayak apa caranya ketika lagi sakit tetap ada harapan lawan Tuhan, tetap ada rasa cinta lawan Tuhan walaupun dalam keadaan sakit? Nah, itu nang hikmah nang ke-81. Hikmah 80 yang menggenapi ini itu sama. Jadi jadinya kayak ini, orang hidup nang nyaman atau jangan kita nih kelapangan hidup, kenyamanan hidup, ada masalah, usaha lancar jaya, harta makin hari makin bertambah aja, ya kan? Sehat, dikenal orang, dihormati orang, dan lain-lain. Itu kan kebanyakan hidup masing-masing manusia memang banyak nyaman lah pada saat sakit. Nah, itu tentu rahmat kasih sayang Tuhan lawan hamba-hambanya yang beriman. Tapi di mana ada kenyamanan itu, kenapa posisi nyaman itu mengkhawatirkan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah atau menjaga kedekatannya dengan Allah? Karena kenyamanan hidup atau kenyamanan hati, kelapangan hati itu cocok bagi nafsu. Nafsu itu gembira, senang, betah ketika
hidupnya nyaman. Ketika hatinya gembira, senang, hidup dalam keadaan nyaman, ya apa? Berisiko menganggap remeh suruhan Tuhan, menganggap enteng larangan Tuhan. Kenapa? Karena ia merasa disayangi. Kalau kita mikir, ketika kita dinyamani Tuhan, orang awam nih, kebanyakan orang awam ketika dinyamani Tuhan merasa disayangi, merasa doanya didengar Tuhan, sembahyangnya, ibadahnya diterima Tuhan. Makin dinyamani, inya makin merasa disayangi, lalu inya beranggapan bahwa ibadah itu seperti saham bursa efek. Kalau bursa efek baru naik, oh banyak ibadah, aku sudah ambil banyak ibadah, biar tegawi dosa sedikit masih ada seberapa, ya lah. Ayo gawi dosa sedikit, kurangi ibadah sedikit, kurang sedikit masih banyak ibadah bahari, saldo bahari ibadah banyak, masih pahala. Jadi Mbak Ano, ayo bapaknya andai kata mati jodoh kan masuk surga, disayangi Tuhan, masih Mbak, apa baru lagi itu ingat aku ibadahku belum ada, ingat ada hitungan aku nyumbang ini nyumbang itu, ya Pak, amal jari berapa sudah aku. Nah, mengukur dengan ukuran banyak sedikit, mengukur hubungan inya dengan Allah Ta'ala itu sesuai kehidupan inya di dunia. Nyaman berarti disayangi dan lain-lain, masih posisinya masih aman, itu jatahnya haful nafsi, jatahnya nafsu. Nafsu itu betah berada di posisi nyaman, sehingga termasuk ketika inya di dalam. Jadi pertama tadi apa risikonya? Risikonya inya ibadah mengurangi, bahkan kalau sampai larut meninggalkan kewajiban. Dan risikonya terlalu terbuai dengan kenyamanan itu, inya apa tadi? Sedikit demi sedikit wani menggawi nang makruh sampai wani melanggar yang haram. Nah, artinya tadi apa aja kita orang yang inya masih hati inya gampang mengikuti arus kenyamanan hidup atau kesulitan hidup, itu hatinya gampang buru-buru berubah, gampang soleh, membahanukin jadi penjahat, baru penjahat jadi soleh, karena masih tergantung lawan keadaan, sehingga istiqamah itu sulit. Orang yang hidup di dalam posisi zona nyaman tadi, ini sulit untuk mempertahankan istiqamah pada umumnya. Dan ketika nafsu itu cocok dengan kenyamanan, di situ terkurang porsi keikhlasan lawan Tuhan. Umpama masjid ganal lawan masjid halus. Masjid nang ganal ini AC jelas berbagi nasi bungkus, kurangnya banyak, rami, jelas di tiga ada kolam renang, banyak kolam tapi dipakai renang, padahal lain kolam renang tapi kolam dipakai renang. Ada di sini masjid mungkin halus, kipas angin biasa, baru konslet. Orangnya ke-7 ke-8 tapi padahal istiqamah ke-7 ke-8 nih. Nah, ya kan? Jadi ketika dia memilih sembahyang tarawih atau ibadah maulid atau pengajian di sini karena nyaman, sulit inya mencari pahala yang lebih ganal. Kenapa mencari pahala yang lebih ganal inya sulit? Karena inya memilih sembahyang di masjid yang nyaman karena ada tercampur apa? Nafsu.
apa? Kata aja pun misalkan di masjid yang nyaman ini karena ada imamnya saleh, kah jamaah menghadir banyak orang saleh, lain pulang niat berarti kadang karena AC, kadang karena pulang renang tuh deh, kadang karena kami, tapi karena ada orang saleh dari pulang kita membicarakan andai kata sama isinya. Nah, sehingga kebanyakan yang kelihatannya biasa-biasa aja, kesederhanaan, atau misalkan melihat manusia yang orang-orang biasa pada dikenal, itu biasanya ada tapi diminati oleh kebanyakan orang awam. Nah, intinya poinnya adalah nafsu amarah itu, syahwat nafsu itu ikut terlibat andil peran mengendalikan orangnya, bukan Allah Ta'ala yang menjadi pengendali, bukan ilmu dan berdasarkan hatinya karena Allah, karena mengagungkan Allah, pada jadinya sampai pilih kanan atau kiri, tapi yang mengendalikan, yang mendorongnya itu, yang memicu adalah nafsu. Nah, sedangkan wal qabdu la haqqa li nafsi fi, sedangkan kalau inya hidup di dalam keadaan atau menjalani keadaan sulit dan berat, inya nafsu kada ikut di situ. Misalkan inya pada dasarnya dingin lawan panas, lebih sama-sama membawa aman, sama-sama bisa menjadi sebab orang berperang lawan Tuhan. Tapi juga lebih banyak mana? Lebih cocok untuk kehidupan akhirat kita panas kah dingin kah? Lebih cocok lah. Artinya lebih mendukung, lebih mendorong kepada jalan akhirat sakit daripada nyaman, panas daripada dingin. Pada dasarnya adalah lain pulang pun misalnya orang makin dingin makin semangat ibadah, atau makin lain pulang orang-orangnya nih, orang hatinya memang sudah. Tapi pada dasarnya makanya yang dahulu terus kumpul atau tidak mengisahkan jarak terus menjerit. Kadada penuntut, ada ulama yang jejak rakamnya itu waktu mengaji sugih. Bukan maksudnya kadada lalu bagi sugih dalam jadi ulama. Kadang-kadang ada riwayatnya ulama jadi sugih, tapi kebanyakannya hampir 90%-nya, lebih 99%-nya ulama dahulunya sakit, yatim, ada yang Buddha, kayak Imam Bukhari, ada jadi numpang hidup dalam marina, ada dan lain aja kan. Pada dasarnya walaupun tadi keadaan fakru hanya guna kufran, kefakiran bisa juga menjerumuskan kepada kekufuran. Sakit, tambah sakit lagi pulang di akhirat. Fakir, maulah kafir. Hurufnya jadi huruf fakir jadi kafir. Fakir, gara-gara fakir jadi kafir. Nah, jadi pada intinya kita ini alhamdulillah bersyukur aja istilahnya. Kita kada boleh menuntut Tuhan begitu, aku minta sakit saja, kada boleh. Karena ketika kita nyaman ada juga tugas supaya jadi ibadah, artinya meraih ridha Allah, kada mesti lewat jalan sakit. Hidup sakit, hidup nyaman kita bisa meraih ridha Allah. Yang kita cari itu bukan sakit dan nyaman, tapi yang kita cari itu ridha Allah. Artinya ketika kita lagi keadaan kayak ini alhamdulillah kebanyakan daripada kita masih banyak nyaman daripada artinya hidup masing-masing kita tuh lebih banyak nyaman pada saat sakit. Sakit kan masalah duit masih nyaman, masalah ada anak, ada bini, ada kawan, masih ramai, kamu makan minum gigi kada sakit, lalunya ada kesumbat, mata kena wajah melihat Nah, artinya di situ juga kita disuruh
ada peluang juga kita mendapat ridha Allah Ta'ala. Nah, jadi cuman itu tadi, artinya hidup ideal untuk akhirat itu adalah sakit dibandingkan nyaman, sempit dibandingkan luas. Karena itu cocok bagi akhirat dan cocok bagi akal. Tapi kalau nyaman, hidup nyaman itu lebih cocok betah bagi nafsu dan lebih menjurumuskan banyak jebakan Batman-nya, banyak lubang-lubang jurangnya, banyak risiko-risikonya, banyak jalan-jalan rusaknya berlubang-lubang, ya kan? Dan sulit istiqamah, ya kan? Itu kesimpulan dari perkataan kebanyakan ulama-ulama dahulu. Cuman itu tadi, apa aja kita tadi kesimpulannya kita ketika nyaman, kebanyakan kita nih karena masih nyaman, kayak apa caranya supaya kita tetap bertahan. Khauf, rasa takut kita kepada Allah jangan berkurang. Rasa takzim kita kepada Allah jangan berkurang. Ibadah taat kewajiban itu jangan sampai berkurang, apalagi ambil. Nang haram, nang makruh jangan sampai tergawi karena kita sudah terlena di dalam kenyamanan. Kan kayak itu kan. Kayak apa caranya? Itu tadi hikmah yang berikutnya. Kita menumpahkan hikmah itu. Nah, jadi artinya ketika kita nyaman, kita tetap hati takutkan lawan Tuhan. Tetap menjaga adab kalau bina ini menjadi istirahat lanjuran. Karena Rasulullah itu asyadun nasi bala'an anbiya, yang paling berat cobaan perjalanan hidup adalah para nabi, kemudian para syuhada atau para aulia, ulama, kemudian turun menurun. Artinya kalau kita melihat, mendengar, menakib, terus kumpul, menakib orang-orang yang dihauli rencana aulia-aulia itu, pasti banyak mereka itu perjuangan, banyak kesulitan, kesusahan, ya kan? Banyak beban yang dipikul, banyak, walaupun tadi bisa aja umur 35, umur Tuhannya 33 mulai masalah dunia kelihatan nyaman, tapi kadang menikmati, menjalani, tapi kada menjadi tujuan, kenyamanan, kenikmatan itu kada menjadi hiburan, ya kan? Kada menjadi pemuas nafsu Tuhannya, ada hanya sebagai alat saja, kada mempengaruhi pendirian Tuhannya, ya kan? Nah, artinya pulang ketika kita tahu kayak ini, ketika tiba-tiba kita berada di dalam keadaan sulit, ya kan? Mestinya menganggap itu sebagai tanda kabar gembira atau keadaan busyra, kabar gembira dari Tuhan, bahwa dikit banyaknya kita ada juga di rupa-rupa akan lawan orang saleh, para nabi, para aulia. Nah, lalu Bang, kayak apa caranya supaya kita itu gembira dengan, kan jadi kita tadi nyaman lawan sakit. Lebih bahaya nyaman daripada sakit. Nyaman itu termasuk ya, misalkan nyaman itu gembira hati, ya kan, selalu gembira hati. Nah, tapi kayak apa sekira gembira di hati itu kada berdampak buruk lawan istiqamah kita, ibadah kita, warak ke hati-hati kita, menang haram apa ya, supaya kada berdampak buruk. Ya tadi, gembiranya hati itu bukan karena barian Allah Ta'ala, tapi karena hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apa karena hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Jadi
Kalau kita melihat misalkan terus kumpul di berkat manakib sidinnya, sidin Rajab terlihat gembira, penyakit makin hari makin bertambah, cuci darah makin bertambah-tambah, makin awak sidin itu hampir semuanya sudah pada aktif, organ tubuh. Tapi makin hari sidin tetap malah gembira dan menggembirakan jamaah yang hadir, seakan-akan terjadi penyakit, padahal banyak makin hari. Tertawa, gembira, menghibur orang, ya kan, misalkan. Atau melihat ulama juga yang hidup-hidup ini, yang bujur-bujur, yang mereka itu pantas dijadikan panutan, tetap senyum, lalu orang gembira, padahal yang dipikulnya ini umat si banyakan ini, dakwah situ, dakwah kasana, uyuh sini, uyuh situ, kulit ke rumah, pulang terjuling, berhajud, pulang kena subuh, juling, kalau sempat bangun, pulang mengurusi orang, mengajar orang. Tapi tetap aja hati gembira. Lalu disebutkan itu namanya uns billah, hati gembira dengan Allah. Kayak apa gerak hati gembira dengan Allah? Gembira dengan barian Allah bisa membahayakan, menjerumuskan, bisa jadi kayak kulit pisang tadi kesir. Tapi kalau gembira dengan Allahnya, Maha Pemberinya, bukan dengan beriannya, tapi dengan Maha Pemberi. Nah, kelapangan hati, kelapangan dada, kenyamanan hati, ketenangan hati karena Maha Pemberi, karena Allah, karena hubungan mereka dengan Allah itu yang bukan mempersulit istiqamah, malah mempermudah istiqamah, menjadikan inya tambah rajin ibadah, tambah takut menggawi maksiat. Kenapa? Karena gembiranya itu dengan Allah, bukan dengan beriannya Allah. Kayak apa contohnya gambarannya? Atau kayak apa ya pengalamannya itu contoh kecil. Ketika mereka membaca ayat Quran, inya merasa visi hubungan lawan Allah Ta'ala. Inya merasa kita nih patut bersyukur ketika pian itu, apalagi yang sudah mulai lahir, ada hubungan lawan Allah Ta'ala. Kita merasa bangga atau himung, merasa aman ketika kita punya hubungan kerabat, hubungan saudara, barangai biar kai wujudkah kai mana lah. Hubungan misalkan lawan presiden, ada hubungan aku lawan presiden itu jangan aku pemanakan 2 kali. Aku berhubungan lawan menteri itu kalinya itu kawin lawan iparnya dari marwai, iparnya sepupu kaiko panggil benar tapi asa wani, asa himung, asa wani, asa bangga, asa wani. Maksudnya apa? Wani andai kata aku kena dirazia polisi, gampang aja aku patuh aja lawan Kapolri aja, aku patuh aja lawan Kapolsek. Bininya itu pedang sanak lawan diriku, apa? Jadi manusia nantinya merasa punya hubungan keluarga aja dah, kedekatan dengan manusia yang isi jabatan atau pemurah atau sugih, pengusaha kaya raya, apa konglomerat, inya merasa jual sugih, padahal inya kendaraan Honda bebek, ya kan kendaraan inya nang menunjul minyak, banyak menunjul minyak. Tapi inya merasa sugih, kenapa? Karena ada hubungan kerabat. Inya merasa aman, ketakutan masuk penjara, kenapa? Karena merasa ada hubungan dekat dengan ulang visi apa jabatan kekuasaan, visi apa jadi orang itu kekuatan hukum, ya. Contoh kecil aja tadi lah. Nah, jadi ketika orang inya merasa punya hubungan lawan Tuhan, ketika ia membaca Quran, di dalam Quran menyebut ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang kelewatan batas berdosa maksiat, aku masih dikira hamba, padahal dosaku lipat banyaknya. Aku masih ada hubungan lawan sidin sebagai hamba sidin. Ada ayat Quran pun, Allahu waliyul ladina amanu,
Allah Ta'ala itu walinya orang beriman. Artinya wali, artinya pengurus. Atau orang soleh itu kenapa disebut wali? Karena keramat, terabang. Karena ia disayangi. Wali artinya Habibullah, kekasih Allah. Artinya kekasih Allah, dia dikasihi Allah, disayangi Allah. Jadi mau terabang, ada yang apakah bisa terabang berjalan di atas banyak itu pada urusan. Yang penting inya itu disayangi itu Tuhan, lalu disebut wali. Itu Pak, jadi kekasih Allah. Nah, jadi ketika ada Tuhan mendahulukan Allah Ta'ala itu pengurus, Allah itu mengasihi, ada hubungan kasih sayang dengan alladzina amanu, dengan orang-orang beriman. Biar imannya sedikit tipis, apalagi dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Allah Ta'ala itu adalah pengurusnya, pemimpinnya, backingannya orang beriman, sedangkan orang kafir la maula lahum, ada visi backingan, ada visi orang dalam, ada visi pengurus, ada visi yang menanggung jawab atau yang menjamin menyelamatkan inya dari akhirat. Apalagi hidup di dunia sakit, ada yang menjamin, tapi yang menjamin inya bakal biar kada berduit, tapi tetap makan minum, tetap ya kah? Ada siapa? Allah. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina. Allah Ta'ala yang menjamin. Jadi kalimat wali atau maula, tuannya, pengurusnya, penjaminnya, penyelamatnya, pemberi keamanannya. Jadi orang-orang yang inya gembira dengan hubungannya kepada Allah, inya itu merasa mulia karena dimuliakan Allah. Jadi ini bukan ujub, bukan sombong, bangga. Sombong, bangga, ujub itu ketika inya merasa mulia bukan karena dimuliakan Allah Ta'ala. Inya merasa mulia karena inya itu bisa menghasilkan duit sorongan, mandiri, hebat, pintar, cerdas. Inya awalnya dapat jabatan gak ada, tapi inya merasa mulia karena dimuliakan Allah Ta'ala. Apa? Allah Ta'ala memuliakan inya dengan rupa ada, dengan suara bagus ada, dengan kehormatan dikenal orang, ketenaran ada. Inya merasa Tuhan memuliakan inya karena menjadikan inya sebagai hamba. Ya kan? Jadinya ada merasa ada hubungan, makanya disebut intisab, nasab. Aku ada hubungan nasab aku bersambung si haji itu lawan datu itu, ya kan? Nah, kita ada hubungan nasab lawan Allah. Hubungan nasab itu apa? Nasab itu bukan nasab darah daging, tapi nasab ruhaniyah. Ruh kita itu dari Allah, istimewa. Kita itu pulang diberikan nikmat Islam, iman. Ya, Habib Ali Habsyi terus kumpul mengisahkan di pengajian. Jadi ngajak ketika lagi gembira, tiba-tiba datang sifat-sifat gembira itu. Tiba-tiba ketika mengucap, lana Rabb ya khair Rabb, lana Nabi ya khair Nabi. Kita bisi Tuhan yang sebaik-baik Tuhan. Artinya Tuhan yang maha benar. Apalagi kita bisi Nabi sebaik-baik Nabi. Ya kan? Kita bisi agama sebaik-baik sesempurna agama, apalagi kan sih? Ya kan sih? Jadinya sangat biasa tadi merasa suci, dan dengan itu kiranya timbul ada lagi inya merasa dimuliakan dengan hal yang hina dan rendah. Hanya masalah pakaian, baju, hanya masalah pamor, hanya masalah dikatakan orang, dikatakan manusia, seluruh 100 triliun manusia mulai Nabi Adam sampai kiamat ada kenal lawan kita, tapi Allah Ta'ala kan kenal. Apalagi kurang, apalagi semestinya tak mau berpikir akhirnya, apalagi kurang punya ada memberi makani, ada menjamin buat itu, ya kan?
Sehingga tadi ketika inya merasakan dan perlu lagi lawan makhluk, inya itu ciri khas orang yang paling sugih. Munang masih mahajatan polisi supaya menjamin hidup sorong, masih mahajatan bikinan orang sugih, bikinan donatur sugih, bikinan pejabat sugih, apa penguasa itu marahnya masih miskin lawan makhluk. Sudah inya miskin lawan makhluk dan ada mendapatkan apa namanya harap, celakanya ada di situ. Celakanya inya jauh lawan Tuhan. Hubungan inya lawan Tuhan itu pagat. Kenapa jadi pagat? Karena inya sama sekali kadada merasa mulia hubungan inya lawan Tuhan. Nah, rasa gembira yang seperti itulah yang membawa keberuntungan, memudahkan istiqamah, mendekatkan inya kepada Allah, mengulang inya makin semangat beribadah. Ketika inya bersujud tu rasa bersyukur benar ya kah? Ketika inya makan minum tu rasa gembira bukan karena makanan minumannya, tapi karena merasa bahwa inya itu masih ada hubungan menerima dan memberi. Inya sebagai penerima, Allah sebagai pemberi. Jadi inya merasa gembira karena tadi kita diantari wadai oleh hadis siapa? Mana orang berambut hendak makan dalam masjid sidin, antari kita wadai asa ya sudah padahal wadainya jangan gabin beragam upamane misalkan ya. Tapi karena memberi ini kata orang dia biasa. Itu nang wajada ba'um ilaihi bisa biqil hidayah. Inya merasa ditarik Tuhan, diparakakan Tuhan, ya Pak. Nah, itu nang menyebabkan orang dahulu ketika inya pikir benasyid, saking gembiranya hati sambil berzikir benasyid itu sambil mengingatkan kebaikan Tuhan, kenyamanan Tuhan, merasakan untungnya undak hamba sidin parak lawan Tuhan, diberi iman Islam, aku dibimbingi oleh Tuhan, saking gembiranya sambil berzikir lalu akhirnya tergoyang-goyang awak. Itu nang dianggap zikir nasyid yang sebenarnya. Itu nang dianggap kayak dahulu orang wah ini beda pendapat tentang jogetan atau goyangan elok alumi kah, nak putar atau wah ini berzikir banasyid Allah ya kan? Karena akan melihat ketawaan sepalih kebanyakan memang pantas ditawakan. Kenapa? Karena nang wahini itu yang difokusannya gerakannya itu nang salah besar. Kesalahan besar orang wahini nang mengadakan zikir nasyid ini, mumpung kita para haulan banyak nang mengadakan zikir nasyid ketika mahauli ulama terus kumpul dan lain-lain. Kesalahan yang terjadi itu dan itu menjamur di tengah kebanyakan orang-orang yang isi majelis tapi kan paham apa itu zikir nasyid, mengira bahwa zikir nasyid itu adalah gerakannya. Beda antara orang yang ingat Tuhan lalu kehimungan tergoyang-goyang sorongan. Orang kayak itu apa? Adzakirun madkurun. Orang kayak itu dianggap inya ingat lawan Tuhan lagi ingat lawan inya. Lalu tiba-tiba apakah keadaan itu kada usah inya mengklarifikasi menjelaskan apa usah, itu sudah itu zikirnya itu luar biasa, puncaknya dalam keadaan kenikmatan zikir yang luar biasa itu nang bahari kurang bahari. Nang nomor 2 ini ada nang inya bergerak kanan kiri mau ke belakang apa bergoyang apa nang ini memancing supaya hati inya ingat lawan Tuhan. Masih ada bagusnya, masih mending apa, masih kada buruk benar lah dan kada bagus benar.
Tapi ada bagusnya memancing. Kayak orang bertasbih supaya terbawa nyawa muntung. Padahal zikir itu di hati. Muntung inya membaca-baca muntung apa menutup mata itu supaya menolongi hati ingat lawan Tuhan supaya fokus jangan terganggu lawan orang lain. Nah itu masih aman nang berzikir nasyid nanti ini bentuknya. Nah ketiga ini nang memberi maras terpaham kesian yang difokusakannya dan dipikirkan kayak apa supaya jogetannya, gerakannya, goyangannya itu rapi dan kompak. Ya kan? Lalu nanti pikirkan kayak apa supaya rapi, putarannya pas, kepalanya kanan berimbai, jadinya sambil berzikir, sambil melihat ke kanan. Jadi nang kanan dua, nang pina berselisih arus dibujurinya misalnya ke kiri orang ke kanan ke kiri pulang itu orang apa jauh orang bingung menyebut apa kan dari i'tiraf ya nggak ada paham namanya nah i'tiraf ikan tuh salah ikan tuh cuma tahu nur itu kenapa tahu beribadat kada mau mengaji haul ini tapi hebat aja orang bagus banget haul tuh tapi itu mah kada mau mengenal kada mau belajar kada mau paham kenapa bahari guru kumpul mulai guru Kashful Anwar nang maramiakan yang mempopulerkan atau misalnya meuluakan supaya artinya orang dahulu tuh di dalam pagar sampai wah ini secara dimati lampunya sudah jangan melihat macam-macam sudah kita tuh bertahun-tahun mengurusi duit aja diurus sepak lahir, sepak bola, berambut sesekali hendak modalnya sudah supaya zikir jamaah lalu kita ini karena hati hidup dunia lalu harus dipaksa benar sampai dimati lampu harus menyari berzikir segitunya tapi kita harus memancing ya maklumlah masih ada bagusnya, masih ada harapan nih sampai pada tujuan. Karena tujuannya itu sama sekali bukan gerakannya, bukan jogetannya, tapi hatinya itu namanya bujur zikir lawat Tuhan, ya kan? Jadi jangan mempedulikan sama sekali masalah jogetannya. Kalau kita sedang berada di dalam zikir itu, kita heningkan cipta mengatakan apa tadi kehambaan kita lawat Tuhan, keuntungan kita lawat Tuhan, ya kan? Hanya jadi di dalam zikir nasyid kan qasidahnya tah kacap yang dibaca Allah. Fi zulmatil arham ya sawarni min nutfah di dalam kegelapan rahim Allah Ta'ala membentuk aku padahal di dalam 3 lapis kegelapan lalu Allah Ta'ala mengeluarkan dari parut dengan penjagaan pemeliharaannya lalu Tuhan hamburkan bermacam nikmat kenyamanan atas diriku kan kasidahnya gitu artinya kan itu tapi kita ini kan tahu artinya apa yang penting lagunya asik yang penting nah jadi itu tadi tapi asal pertama kali muncul itu dari orang-orang bahari itu orang-orang dan ahli zikir mereka ketika zikir jamaah keasikan keramian kada sadar lagi lihat ada bisikan makan baik kalau kenyamanan makan aja kenyamanan makan aja tahinya ada kenyamanan makan tuh yang bisi anak bayi halus umur setahun lebih nah jadi itu kada mukallaf dan kada dihisab Tuhan malah bisa mendapat balasan pahala begitu aja. Nah, ini masalah zikir nasyid apa ini perlu memang disampaikan apalagi sampai diseparakan tulis kita lihat di internet ya Pak ayo coba ya lah
Idza ahabballahu 'abdan ja'ala rizqahu kafafan atau maqal ya. Ketika Allah sayang lawan seorang hamba, Allah jadikan rezekinya itu berkecukupan. Ya tadi ketika orang itu dipangku, dijaga akan, dipikuti akan Tuhan urusan keduniaannya, itu memang bisa ya kan? Kita perlu memikir duit supaya mikirkan biaya rumah sakit kena kesehatan ikan, aku nama atur, ya kan? Ikan perlu aku, ya kan? Jadi juga Rasulullah pulang nih apa? Man asbaha aminan fi sirri, siapa aja nih. Ini Rasulullah mengisahkan keadaan ekonomi kebanyakan orang supaya orang tetap hati gembira. Man asbaha aminan fi sirri, siapa inya aman di dalam rumah, ada takutan kemalingan, guling, kada kehujanan, kepanasan, ada aja dah rumah ke atap aja. Kada takutan dimusuhi, kada takutan diganggu orang. Mu'afan fi jasadi, sehat, kada ada keluhan, kada ada penyakit yang mahaur inya. Indahu qutu yaumi, inya bekal makan minum kesan esok hari ini ada aja di rumah. Fakaan nama hizal dunia bila ada firya, maka seakan-akan orang itu sudah dikurumuni, digabungi oleh dunia, seakan-akan dunia menjadi milik inya. Aman, ada visi tempat tinggal, sewakah, kreditkah, ya kan, milik pribadi kah, kayu kah, beton kah, ya kan? Sehat alhamdulillah. Kalau aja menabung, ada nang keselam, ada nang berem, ada nang bir, ada nang kami harus bercucuk selam, anak daerah harus lewat parut dibongkar, ada nang ya kan berhilang pakai oksigen, ada nang ya kan, ada kaum mantangan harus pakai alat speaker di dalam telinga, apa itu namanya? Ya, adalah melihat harus ini harus itu ya kan. Ini amin, ini mu'afan fi sirri, ini sehat, aman, sehat, bekal makan minum kesan sehari dua hari ada aja di rumah. Maka orang itu seakan-akan memiliki dunia dan isinya. Artinya sudah keperluan makannya itu cukup, apa istilahnya, hidupnya itu cukup sudah. Sesugih-sugihnya manusia makan 3 kali sehari, inya makan 3 kali sehari juga. Nah, apalagi kita ini yang umat beriman, umat Islam diberi Tuhan, ya kan artinya awal sembahyang 2 rakaat sunnah subuh, 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan isinya, ya kan? Apa artinya aja, beda-beda menafsirkan. Artinya ada yang mengatakan seakan-akan andai kata dunia diberi lalu dunia itu disedekahkannya, maka pahalanya itu sama dengan orang yang mensedekahkan dunia dan isinya hanya dengan 2 rakaat sunnah subuh. Artinya begitu mudah. Selain Tuhan sudah mengikat hubungan kita dengan Sidin sebagai makhluk yang ditiup roh dari Sidin, lalu Tuhan memberi hubungan lain sebagai hamba, dan Tuhan memberi pulang hubungan Islam dan iman. Tuhan pulang memberi hubungan Sidin dengan kita lewat perantaran Nabi sebaik-baik Nabi. Lalu habis itu Tuhan pulang memperkuat hubungan Sidin dengan kita dengan awal mengerjakan kewajiban, awal mengerjakan sunnah. Diberi Tuhan kesempatan atau ilmu supaya kita tahu fadilat-fadilat keutamaan, ya kan? Jadi hubungan kita lawan Tuhan itu begitu kuat, begitu banyak, ada sedikit. Jadi kada sebuting hubungan aja sudah makin banyak hubungan yang semestinya merasa kita itu gembira yang luar biasa, aman luar biasa, cukup luar biasa. Ada perlu lagi aku sudah dikenal siapa? Aku kada perlu disayangi, kada disiangi, disayangi, kada disiangi, kada perlu juga. Disayangi orang kah, disiangi orang kah, kada juga. Ya kan? Orang berparah kah, jauh ya, kada merubah apa-apa.
Yakah itu kesimpulannya. Ada yang bergembira dengan berian Allah, kenyamanan fasilitas dari Allah, itu hati-hati, perlu waspada. Ada yang bergembira dan senang hati karena Allahnya, yakah. Nah, lalu hikmah yang ke-81 tadi, jarnya apa? Bisa jadi Allah memberi, padahal hakikatnya maaf diambil Tuhan, kada diberi. Bisa juga Tuhan kada memberi, padahal di dalamnya begitu besar sebuah pemberian. Ini berkaitan lawan hikmah sebelumnya kayak ini. Masalah dunia ini masalah urusan dunia. Kerjanya tadi kebanyakan umat Nabi ini, orang awam ini, ketika dinyamani Tuhan kurang adabnya, tersalah lawan Tuhan, tidak menjaga hubungannya lawan Tuhan. Kadang-kadang terjerumus larut di dalam hal yang Tuhan pada senangi gara-gara dinyamani. Sebaliknya ada juga orang yang karena hidupnya banyak dipersempit atau lagi menjalani masa-masa sulit, tiba-tiba ia larut sampai putus asa lawan Tuhan. Nah, pertanyaannya kayak apa supaya kita itu ketika dinyamani tetap takutan, hati-hati lawan Tuhan, beradab lawan Tuhan, dan ketika disakiti tetap rasa cinta itu jangan berkurang lawan Tuhan. Ini kadang pas disakiti berkurang, ya Pak? Jadi dalam Quran nih, juz 30 tak? Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ini kebanyakan nyamani, dimuliakan sedikit, inya berkata Tuhan sayang lawan aku. Tapi ketika diuji Tuhan lalu dipersempit rezekinya sedikit, inya berkata Tuhan menghina aku, merendahkan aku, hendak membinasakan aku. Nah, kayak apa? Sebaliknya kita menjaga rasa takut kita tetap ketika dinyamani, dan menjaga sifat atau rasa berharap dan kasih sayang lawan Tuhan walaupun kita lagi disakiti. Maka di situ perlu yang namanya jalsidin mengajak kita supaya paham. Pahamnya itu apa? Di antaranya bisa jadi kadangkala Tuhan memberi hakikatnya adalah sebuah larangan, tapi kadang bisa Tuhan melarang, kadang memberi artinya, tapi hakikatnya di dalamnya sebuah pemberian. Kayak memahami itu pertama. Inya kebanyakan ketika manusia itu dinyamani, inya menganggap bahwa misal aku tiba-tiba dapat rezeki, dapat duit, lalu akhirnya menganggap bahwa aku ini pasti nyaman, aku sudah berduit ini. Tapi ketika diambil Tuhan duitnya, lalu aku menganggap aku ini tanda aku bakal binasa. Dan ini mampus sampai kecang mampus nih, kesannya ini mau kayak ini, usaha bina ini harus habis, pulang pelanggannya hilangan, ya kan? Ini bakal mampus, bakal sengsara, bakal menderita, ya kan? Nah, kenapa? Karena kita hakikatnya masih beriman, percaya lawan sebab musabab. Sehingga Ibn Athaillah ini mengajak kita berpikir kembali kepada rukun iman lah. Rukun iman itu apa? Di antara beriman kepada Allah, malaikat, tapi apa? Beriman bahwa nang baik dan jahat, nang baik dan buruk itu dari Allah. Jadi ada dua hakikat, dua kenyataan yang wajib kita yakini. Pertama, semua kenyamanan dan semua kesulitan itu dari Allah. Itu rukun iman, syarat iman pada boleh kada. Hakikat yang kedua yang wajib kita yakini dan kita ingat bahwa Allah Ta'ala itu hendak jadi kan tadi yang pertama Pak, mun kita nyaman berarti Allah yang menyamani, mun kita sakit berarti Allah yang ulah sakit, mun kita sempit Tuhan lagi mengubah keadaan kita jadi sempit. Hakikat kedua apa? Keyakinan kedua, Allah Ta'ala hendak menyamani kada bahajat lawan alat perantara sebab. Tuhan menghendak maulah sakit kada bahajat lawan sebab musabab. Nah, ini dua, semuanya dari Allah, satu. Kedua,
Allah kada berhajat lawan alat penolong perantara. Apa artinya pahamannya nih? Pahamannya Allah Ta'ala itu bisa aja berarti maulah kita itu gembira tanpa alat, tanpa pemberian. Tuhan bisa juga maulah kita sedih, galau, sengsara, terpuruk tanpa dipersulit atau dibalik, tanpa sebab musab ya kah? Itu kan pahaman dari keyakinan yang kedua. Keyakinan yang kedua tadi apa? Tuhan ada hajat lawan alat, lawan sebab musab. Sebaliknya pula, tambahan pulang nih. Tuhan bisa aja memberi tapi maulah kita sakit. Tuhan bisa aja kada memberi tapi maulah kita nyaman. Ini kayak ini. Memberi belum tentu menyamani. Kan kita ini manusia nih kan, kita takut kenapa iman kita bisa goyang, hati kita bisa gundah ketika keadaan kita berubah-ubah, nyaman jadi sakit, atau luas jadi sempit jadi luas, kesehatan kah, rezeki kah, apakah? Kenapa? Karena kita ini kada siap nyaman, kada siap sakit. Loh, apa hubungannya nyaman sakit lawan luas dan sempit? Tuhan meluasi, kayaknya tidak. Tuhan membanyaki duit, kada berarti Tuhan bakal menyamani. Tuhan mengurangi duit kita, kada berarti Tuhan akan menyakiti kita. Selama ini kebanyakan orang menganggap kalau kita dibanyaki duit berarti becang nyaman. Kalau dikurangi duit berarti bakal sakit. Seakan-akan Tuhan itu berhajat lawan banyaknya duit supaya mengulah kita nyaman. Seakan-akan Tuhan itu berhajat lawan mengurangi duit dahulu supaya mengulah kita itu sakit. Padahal bisa aja Tuhan membanyaki duit tapi mengulah kita sakit, binasa. Bisa aja Tuhan mengurangi duit tapi mengulah kita hidup makin tenang, makin bahagia, makin gembira. Itu buah dari keyakinan yang kedua tadi, bahwa Tuhan itu pada berhajat lawan sebab musab. Bahkan Tuhan tuh kuasa mengulah kita gembira, senang, tenang, pelong hati tanpa sebab macam-macam. Wala ditambahi duit, wala diberi macam-macam. Tuhan maulah kita gembira, nyaman, hati rasanya nyaman. Dan Tuhan bisa aja maulah kita galau, gelisah, jenuh, tersiksa batin. Padahal ada Tuhan mengambil apa-apa dari kita. Harta kada dikurangi, wala dirampas, wala diambil apa-apa. Tapi kasih sehat, duit banyak, jabatan aman, anak bini sehat, tapi tetap batin tersiksa. Kan maksudnya tuh kayak ini. Kita ini kebanyakan kenapa dari hendak visi, umpama hendak visi fasilitas, hendak visi kendaraan, kada mau sepeda karena mau visi kendaraan ya nyaman sedikit ke pasar, nyaman mengaji. Kenapa? Karena pun nyaman ke pasar, nyaman mengaji atau nyaman kemana-mana, hati nyaman. Inya nang kita cari itu sebetulnya hati supaya nyaman. Kenapa mencari duit banyak-banyak? Supaya kau maulah rumah ganal. Maulah rumah ganal, ba-AC, nyaman guring. Mun nyaman guring, hatinya nyaman, otaknya nyaman. Kan sebetulnya tujuan yang ianya itu yang kita cari supaya hatinya nyaman. Nah, artinya apa? Artinya kayak apa? Lamun Tuhan langsung beri kenyamanan hati, Tuhan kuasa memberi kita kenyamanan hati tanpa memberi sebab musab. Sebab itu kita mencari, mencangkal usaha, menabung duit, menumar amas macam-macam ini. Nah, jadi selama ini kita mengaku beriman bahwa semuanya yang baik dan buruk dari Allah Ta'ala.
mengaku beriman bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Wahdaniyah, apa artinya sifat wahdaniyah? Mentauhidkan Allah, apa artinya mentauhidkan Allah? Di antaranya artinya tauhid, mentauhidkan Allah. Maha Esa, apa artinya Allah Ta'ala Maha Esa? Artinya Allah Ta'ala kada bahajat lawan sebab musabab. Tuhan yang menyugihakan, Tuhan yang menyamani tanpa mahajatakan sebab musabab. Tapi ketika kita meyakini bahwa kadang mungkin aku hati nyaman, tenang, gembira, bahagia kalau ada duit, nah berarti kita sudah merasakan duit itu adalah penolong Allah Ta'ala supaya melindungi, menyamani kita. Nah, jadi kayak apa caranya supaya orang itu kada hatinya menyangkut bergantung lawan keadaan nyaman atau keadaan sulit adalah ketika inya memandang bahwa Allah Ta'ala ada bergantung lawan sebab. Ketika inya memandang bahwa sebab Allah Ta'ala ada berhajat lawan sebab Allah Ta'ala awal memudahkan urusan inya tanpa harus perantara duit, jabatan, apa-apa, maka di situ akhirnya segala sebab-sebab jabatan tertentu ada dan nilainya di mata hatinya. Kenapa kita itu lebih berparah lawan sumber duit daripada lawan Allah Ta'ala? Karena kita menganggap duit itu yang memberi bekas. Ya, lain Tuhan nang kawama ulah kita nyaman, aman, tentram, tapi duit. Nah, tapi sebaliknya orang-orang yang inya keyakinan hatinya kuat bahwa Allah yang baik buruk, mengatur baiknya buruknya kita itu adalah Allah Ta'ala. Yang maulah menyamani dan menyakiti itu dari Allah. Kedua, Allah Ta'ala pada berhajat. Nah, maka otomatis itu la qimatalah, semua sebab-sebab perantara antara itu manusia, jabatan, harta dan lain-lain itu ada nilainya di hati orang yang beriman. Dan di antara sunnatullah itulah yang kita banyak dan ada ingat, ya kan? Selain Tuhan menghibungi hati, menggembirakan hati tanpa harus memberi, Tuhan bisa menyakiti, maulah sakit batin, derita batin tanpa harus diambil apa-apa. Kedua, Allah Ta'ala kadang menggunakan sebab musabab itu, fungsinya itu diubah. Misal Tuhan memberi, dasar menyakiti. Tuhan mengambil, dasar menyamani. Ya kan? Faqad yakunul 'ata ihanatun wa ishqa. Bisa jadi Allah memberi itu artinya kenyamanan dunia nih. Allah memberi itu bisa jadi menjadi penghinaan. Bisa jadi kita dimuliakan, akhirnya Tuhan memuliakan, tapi aku menjabat bisa jadi kita dimuliakan di dunia. Allah memberi kemuliaan, bukan Tuhan yang memuliakan. Allah memberi kemuliaan kita di dunia, padahal itu membawa, itu yang menjadi sebab kita dihinakan orang. Diberi jabatan tinggi, menghasilkan duit banyak, sekalinya membunuh anak buah, menembak anak buah, padahal nyaman badan sudah, duit banyak, jabatan tinggi, pengikut anak buah banyak, ditakutan orang, para lawan pejabat-pejabat tinggi. Akhirnya itu yang menyebabkan inya jadi sombong, merasa harap, merasa apa, akhirnya seakan membunuh orang, disidang orang, dihukum orang, ini hilang perasaan materi. Itu contoh diberi, padahal hakikatnya dicabut kebebasan inya hidup, dicabut inya awal menghirup udara segar, menghirup kebebasan inya berjalan lawan ini, dicabut inya awal berjalan lawan anak ke tempat hiburan, terkawal lagi masuk penjara. Ya kan? Diberi jabatan dia tadi. Sebaliknya ada orang namanya hendak benar sudah, aku hendak benar jadi aku hendak benar mulai dahulu sudah hendak diterima di PNS.
Ya sekalinya sudah keluar duit, usaha itu, urus ini, urus itu, sudah belajar, mengajar, jadi honorer berapa puluh tahun, tetap kada diberi orang PNS. Sudah ada diberi Tuhan, inya PNS tadi. Tapi berkat inya menganggur atau kada dapat PNS, akhirnya juga pikir mencari akal. Berjari berusaha setengah tahun, kalau mau ulah warung solongan atau isi toko solongan, dapat celahnya, lubangnya pas, ada sampai 2 tahun. Kalau mencari karyawan, kalau membuka peluang usaha gawian jasa orang banyak, ya kan? Jadi Tuhan kadang memberi inya PNS, tapi Tuhan hakikatnya Tuhan lagi memberi yang lebih tiga lah. Artinya itu tadi, ikhtilaful mawazin itu. Artinya kita ini kadang menjadikan satu ukuran itu sesuai dengan pemikiran kita. Artinya kalau Tuhan memberi, pasti Tuhan bakal menyamani. Tuhan kada memberi, berarti Tuhan bakal menyakiti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan Tuhan bisa jadi ikan benci lawan sesuatu padahal itu membawa kebaikan, padahal itu pemberian. Bisa jadi kalian itu ketujuh lawan sesuatu padahal huwa syarrun lakum, itu membawa keburukan. Dan berian yang zahirnya pemberian itu hakikatnya mencabut segala nikmat yang ada. Nah, ini maksud banyak kan. Yakhluqullahu bil asbab ayasha lima yasha. Jadi Allah Ta'ala menghuruf-huruf antara sebab musabab. Napa nang Tuhan kehendaki orang kada menangkap, napa nang orang tangkap kada Tuhan jadikan itu sebagai sebab. Nah ya Pak, jadi pada akhirnya, jadi sehingga artinya tadi ya Pak, tapi itu urusan dunia. Urusan dunia bisa aja yang zahirnya berian, hakikatnya adalah pencabutan. Yang zahirnya dicabut Tuhan, diambil Tuhan, hakikatnya pemberian. Itu hanya urusan dunia. Boleh pian berpikir ke itu, tapi urusan akhirat kan boleh ke itu. Misal, aku untung benar, ada menuntut ilmu, ada sembahyang Jumat tadi. Ya aku sembahyang Jumat tadi bisa aja nih, hanya aku sombong. Gara-gara aku sombong, akhirnya ujub, takabur. Gara-gara aku takabur, masuk neraka. Nah, itu kalau maksud dulu tadi, zahirnya pemberian, hakikatnya dicabut, diambil Tuhan. Zahirnya diambil Tuhan, hakikatnya pemberian. Cuma yang pada diberi taufik mengaji, pada diberi taufik. Untung aku pada masuk pesantren, untung aku pada mengaji, untung aku kalau sudah Jumat pada diberi Tuhan taufik. Oh, hakikatnya sebenarnya aku diberi neraka, diberi. Nah itu kadang-kadang boleh kayak itu, kadang boleh beranggapan kayak itu. Ini penting. Kalau kita diberi taufik, berarti dasar pemberian. Kalau kita kada diberi taufik, berarti dasar Tuhan kada akan memberi. Inilah yang pulang ini kada berlaku. Hati-hati itu kada. Ya, kalau urusan dunia boleh kita melihat itu. Jadi ketika kita diberi, kada kehimungan, ada lupa diri, karena bisa aja ini menjadi sebab kita kehilangan yang lain. Mau kita kehilangan diambil Tuhan satu macam, jangan putus asa, sedih, larut. Kalau bisa jadi ini kita membawa rizki-rizki yang lain, atau di balik Tuhan mengambil, itu di baliknya ada banyak pemberian. Ada apa-apa kita yang pernah yang bujang yang misalnya pernah ditolak, tenang aja, jangan kejar. Di akhir zaman satu laki-laki sama dengan 40. Jadi mensuah ditolak sekali, tenang aja, masih ada 39 yang siap menolak. Siap kalau pindah, seikut menolak, tapi itu tandanya bakal dapat binian, tapi paket sama suki, mana bumas, mana apa, ya lah, artinya ada apa-apa baik sangka lawan tonto gratis. Ya lah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jadi pada akhirnya kesimpulannya kita disuruh Tuhan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu.
katakan kepada mereka umatmu hai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dan sebenar-benarnya bergembira, bukan dengan berian Allah Ta'ala tapi dengan Allahnya. Bifadlillahi wa rahmatih, hendaklah mereka bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Bergembira yang menjadi pemicu orang istiqamah mudah pada berubah. Huwa khairu mimma yajma'un, lebih baik itu mereka bergembira dengan hubungan mereka dengan Allah daripada mereka bergembira dengan berian Allah, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan atau yang mereka dapatkan. Dan sahabat sahha anna Abu Bakrin, ya kah? Jadi walhasil ya kah? Kenyamanan zahirnya bisa saja membawa derita hakikatnya. Dan zahirnya apa? Derita bisa aja hakikatnya sebuah pemberian. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berkata kepada Rasulullah, terakhirnya ayat Quran turun berbunyi, man ya'mal su'an yujza bih, siapa menggawi keburukan pasti dapat balasannya, pasti dihukum. Siapa yang pernah menggawi keburukan. Itu zahirnya ayatnya. Lalu Abu Bakar datang kepada Rasulullah sambil bersedih. Lalu Abu Bakar, ada harapan selamat lagi kita ini kayak begitu. Kaifal falahu ba'da hadhihi al-ayah, ada harapan lagi kita kalau selamat jika ini sudah ayat maka ini turun. Apa aja keburukan yang kalian lakukan pasti akan ada balasannya. Jadi jangan Abu Bakar kalau Rasulullah, apakah kita sih banyakkan masa lalu keburukan yang kami gawe. Lalu jawab Rasulullah, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, mudahan Allah mengampuni ikam, memberi paham kepada ikam wahai Abu Bakar. Bukankah ikam macam dari, bukankah ikam bisa jual uyuh di dunia? Bisa ya kalau ikam kadang sedih, bisa ya kalau ikam di dunia ini kepikiran macam-macam urusan dunia, urusan anak bini. Bukankah ikam merancak keuyuhan atau duri mengantuk? Ya kan? Nah, jangan Abu Bakar tinggi. Lalu jangan Rasulullah, itu salah satu yang dimaksud balasan Allah Ta'ala. Artinya uyuh biar ngantuklah habis begawi, nang biniannya lapah ke maharagu anak, menggaduhi lagi dan lain-lainnya. Itu sebenarnya zahirnya adalah kita disakiti zahirnya, tapi hakikatnya Allah Ta'ala menyimpan betapa begitu banyak pemberian-pemberian. Di antaranya Allah Ta'ala mengampuni dosa, di antaranya Allah Ta'ala hendak merencanakan yang baik, di antaranya Allah Ta'ala hendak menyimpan surga tadi. Jadi ajaban li amril mu'min amruhu kullu khair. Selama kita beriman maka semuanya akan menimpa kita itu baik. Kalau menimpa kita suatu nikmat, kita bersyukur karena kita beriman. Karena orang beriman itu pasti bersyukur. Itu bagus. Ini mendapat kenyamanan, ini mendapat musibah, kesusahan, kesulitan, ini sabar. Berarti musibah dan kesusahan itu adalah hakikatnya sebuah karunia dan pemberian. Kenapa? Maknanya sabar. Jadi kalau ajaban li amril mu'min, selama seseorang itu beriman maka bagus terus. Itu adalah maksud Nabi. Selama inya beriman maka bagus terus. Inya dapat nyaman bagus, inya dapat sakit bagus. Kenapa? Karena inya beriman. Jadi yang untung itu lain yang duitnya banyak atau duitnya, dan yang rugi itu bukan yang duitnya berkurang. Yang untung itu bukan yang duitnya banyak, yang rugi itu bukan yang duitnya sedikit, tapi yang untung itu yang beriman. Itu saja ya Pak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya Pak menambahi keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meletakkan di dalam hati kebencian terhadap maksiat dan kefasikan dan segala hal yang dimurkai Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menitipkan rasa izah, kemuliaan dengan hubungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan hubungan sidin kepada kita ya Allah dengan taufiknya, pemberiannya, hidayah petunjuknya, inayah pertolongannya. Mudah-mudahan kita barangkali dikumpulkan dengan orang-orang saleh diberi husnul khatimah.
Dengan niat itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم استغفر لنا علينا تبارك عنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل على لا ينفع ومن قلب لا يخشى نفس لا تجعل لا يستجاب لها ربنا اتنا حسنة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. Itu saya bilang dan tapi HP. Wih. Mana? Lihat nggak malam tadi yang hanya lebih apa ya Kaltiman belum bisa besar yang barulah di OPK direkturnya Sus Mahmud direktur apanya direktur orang Pani oh selamat kata apa ya aja baru pemberian itu sudah tadi orang Pani itu kita benar jadi OPK diresmikan.